Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Perayaan syukuran Hari Ulang Tahun Bayangkara di Polda Lampung dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya pemberian penghargaan kepada anggota Babin Kaptipmas wanita, Aibda Dewi Fitria, seorang babin wanita yang dianugerahi penghargaan karena mampu menarik masyarakat untuk giat melakukan siskamling. Ada yang menarik pada perayaan syukuran Bayangkara ke-73 yang dihelat Polda Lampung di lapangan Saburai, Bandar Lampung. Selain disuguhkan dengan berbagai prosesi upacara semi militer dan atraksi, Polda Lampung juga memberikan sejumlah penghargaan kepada anggota yang berkontribusi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satunya adalah Aibda Dewi Fitria, seorang babin Kaptipmas di Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Dalam melakukan tugasnya, Aibda Dewi melakukan inovasi di posko Siskamling. Tempatnya berjaga dengan memasang jaringan internet yang bisa diakses oleh masyarakat. Kita terdiri dari 12 RT. Dari 12 RT kita buatkan pos kamling dengan sistem kita memakai wifi, kemudian kita memakai TV kabel sehingga di pos kamling itu akan menjadi ramai sehingga masyarakat antusias untuk biasanya nobar ataupun kegiatan lain, sehingga kegiatan yang ingin melakukan kriminal akan tidak menjadi melakukan karena melihat antusias keramaian di siskamling tersebut gitu. Kebutuhan jaringan internet untuk digunakan berbagai hal dijadikan peluang untuk menarik masyarakat agar mau berjaga dan melakukan siskamling. Hal ini berdampak dengan banyaknya warga mulai giat berkumpul dan melakukan sistem keamanan keliling di daerahnya untuk mengantisipasi potensi kejahatan terjadi di masyarakat. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Sidang kasus korupsi yang melibatkan Bupati Mesuji kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kali ini jaksa menghadirkan 3 saksi yang memperkuat indikasi adanya dugaan main proyek yang dilakukan PLT Bupati Mesuji dan Ketua DPRD Kabupaten Mesuji. Saksi yang dihadirkan adalah PLT Bupati Mesuji Sapli, Fuad Amrullah, Ketua DPRD, dan Najmul Fikri, mantan Kepala Dinas PUPR Mesuji. Ketiganya menjadi saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Hamamik, Bupati nonaktif Mesuji, Taufik, adik kandung Bupati, dan Wawan Suhendra, Sekretaris Dinas PUPR. Kita hadirkan Wakil Bupati dan Ketua DPRD ini terkait dengan adanya plotting, ya kan? Plotting bahwa itu ada salah satunya untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Dalam persidangan, jaksa berpendapat PLT Mesuji dan Ketua DPRD menerima proyek di Dinas PUPR dan memiliki bukti berupa laporan berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, Bupati Mesuji dan 8 orang lainnya tertangkap operasi tangkap tangan pada Januari lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai 1,28 miliar yang merupakan fee sejumlah proyek di wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Ratusan hektar lahan padi milik warga di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung gagal panen setelah saluran irigasi tak lagi mengalirkan air akibat kemarau berkepanjangan. Kemarau yang terjadi sejak 2 bulan terakhir ini berdampak ke sejumlah wilayah, salah satunya di Desa Margo Kecono, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ratusan hektar lahan padi milik warga gagal panen karena irigasi yang biasa mengaliri air kini tak lagi berfungsi karena tak ada pasokan air. Airnya itu nggak memungkinkan, gara-gara apa ini kan dapat apa nggak ada jatah rendeng tapi nggak rendeng, jadi dari tanggul itu nggak ada air. Kira-kira berapa banyak Pak kerugian akibat ini Pak? Wah ya ada, kalau dihitung apanya ya 100% lah Pak. Apa harapannya ini kepada pemerintahnya? Ya kemungkinan kalau apanya ya kalau bisa diirigasi yang permanen. Akibatnya petani terpaksa panen dini dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Petani hanya bisa pasrah melihat kondisi ini dan berharap kepada pemerintah setempat untuk membuat irigasi permanen agar musim kemarau bisa segera diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.
Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan perlu mendengarkan masukan dari DPR RI terkait pemberian amnesti kepada Baik Nuril terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR RI masih menunggu surat resmi dari Presiden. Jika diperlukan, DPR akan mendukung penuh amnesti untuk Baik Nuril. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Waihui Bandar Lampung pada Jumat pagi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang membidangi persoalan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Erma Suryani Ranik, mengungkapkan saat ini masih menunggu surat resmi dari Presiden Joko Widodo. Jika diperlukan, Erma mengatakan Komisi 3 mendukung amnesti untuk Baik Nuril. Kita menunggu surat resmi dari Presiden, kalau misalnya Presiden memberikan amnesti, dan kalau misalnya membutuhkan pertimbangan dari DPR, pasti surat itu akan dikirim Presiden ke DPR. Dari DPR biasanya pimpinan akan menugaskan komisi terkait, dalam hal ini Komisi 3. Kami semua anggota Komisi 3 sangat mendukung amnesti untuk Ibu Baik Nuril, karena kami tahu Ibu BN ini mengalami ketidakadilan, dan memang konstruksi hukum dari Undang-Undang ITE-nya ini saya kira perlu kita perbaiki ke depan supaya tidak mudah menjerat orang dengan dasar-dasar seperti ini. Jadi menurut saya DPR periode ke depan perlu melakukan revisi lah terhadap Undang-Undang ITE ini. Komisi 3 menilai terjadi ketidakadilan dalam kasus yang dialami Baik Nuril dan akan melakukan upaya konstruksi hukum pada Undang-Undang ITE perlu diperbaiki. Sebelumnya, Baik Nuril dinilai melanggar Undang-Undang ITE dengan vonis penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Selanjutnya, Baik Nuril mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan yang menyatakan dirinya bersalah. Namun PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Cindy Tania, Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Cindy Tania pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.